Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah suatu fenomena, terutama kita yang hidup di akhir zaman ini, yaitu tentang apakah Allah itu Maha mengabulkan doa. Kita sering dan akrab dengan ceramah para ustadz atau ulama yang menyampaikan bahwa ada ayat dalam Al-Quran yang bilang bahwa mintalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan permintaan atau doa kita gitu. Seperti yang ada dalam surat Ibrahim gitu. Ud'uni astajib lakum gitu. Lalu kenapa orang yang sudah meminta kepada Allah, sudah mengemis, sudah nangis-nangis, sudah mengamalkan amalan jalur langit, seperti membaca surat Yasin 41 kali, membaca surat ini, surat itu, sekian ratus sekali, sekian ribu kali gitu. Zikir-zikir ini gitu. Kemudian sudah sedekah, jor-joran gitu. Tapi Allah belum mengabulkan, atau ada yang dikabulkan sedikit, ada yang benar-benar dikabulkan gitu. Lalu yang tidak dikabulkan bagaimana? Nah, di sini banyak sekali orang yang udah berputus asa gitu. Dan merasa bahwa Allah itu tidak adil gitu. Dan merasa bahwa Allah itu pilih kasih, pilih sayang gitu. Ada yang meminta berdoa agar dilunasi hutangnya, tapi hutangnya malah bertambah gitu. Dan ada hutangnya nggak lunas-lunas gitu. Dan ada selain hutang malah ditambah dengan permasalahan lain gitu. Diuji ditambah dengan kehilangan gitu, ditambah dengan penderitaan gitu, ditambah dengan rasa sakit gitu. Kenapa gitu? Nah, di sini kita perlu mencermati, kita perlu bijak melihat bahwa ketika kita sudah melakukan ini, sudah melakukan itu sebenarnya adalah jebakan dari Allah gitu. Allah itu salah satu sifatnya yang ada dalam Al-Quran itu khairul makirin gitu. Paling pintar membuat makar, paling pintar membuat jebakan, paling pintar membuat skenario gitu, maha pintar gitu. Jadi ketika kita melakukan amalan-amalan jalur-jalur langit gitu, kita sudah melakukan ini, melakukan itu, sudah melakukan zikir, salat kita perbaiki gitu, amalan-amalan tertentu kita lakukan gitu. Nah, namun hajat-hajat kita tidak kunjung dikabulkan oleh Allah gitu. Nah, di sini kalau hal itu terjadi pada diri kita harus bersyukur gitu. Hanya itu gitu. Karena saat antara seseorang disuruh digerakkan oleh Allah melakukan sebuah amalan, melakukan begitu banyak ritual-ritual, tirakat-tirakat gitu. Bukan tirakat itulah yang membuat sesuatu itu dikabulkan gitu. Misalnya kita baca surat Yasin 41 kali gitu. Bukan Yasin itu yang membuat hajat kita terkabul. Misalnya kita diberi Allah kendaraan gitu, diberi istri yang solehah, anak soleh gitu, diberi rumah gitu. Bukan itu gitu. Tapi Allah lah yang membuat itu terjadi gitu. Jadi Allah itu memberikan wasilah melalui surat Yasin gitu. Seperti itu. Allah memberikan wasilah melalui surat Waqiah gitu. Allah memberikan wasilah melalui ayat 1000 dinar gitu. Jadi bukan ayat 1000 dinar itu yang membuat orang jadi kaya gitu. Dan kebanyakan orang salah memahami ini. Amalan itu yang dipertuhankan, bukan Allahnya gitu. Nah, inilah kesadaran yang perlu kita bangun bahwa di akhir zaman ini, mohon maaf, kita nggak perlu salahkan ustadz atau ulama yang mengajarkan bahwa amalan-amalan langit kita lakukan ini bisa begini, kita lakukan itu bisa begitu. Namun ada sebagian orang yang justru sudah melakukan begitu banyak hal tapi Allah tidak kunjung kabulkan doanya gitu. Nah, ini sebagai obat hati bagi anda semua, terutama juga bagi saya sendiri. Kadang kita sering lupa gitu. Nah, di sini amalan-amalan itu adalah bentuk jebakan Allah supaya kita dekat dengannya gitu. Kita
disuruh perbaiki salat, kita disuruh tobat gitu. Kita disuruh berzikir. Jangan dikira Allah tidak melihat apa yang kita lakukan gitu. Jadi semua amalan-amalan, tirakat-tirakat, ibadah-ibadah yang kita lakukan itu semua pada intinya hanya untuk mendekat kepada Allah gitu. Jadi itu adalah salah satu jebakan Allah supaya kita dijadikan sebagai kekasihnya gitu. Jadi amalan-amalan langit yang kita lakukan, doa-doa yang kita antarkan kepada Allah, Allah tidak jawab menurut sangkaan kita gitu. Sebenarnya Allah sedang menunggu gitu kesabaran kita gitu. Sebagai sejauh apa gitu kesabaran kita gitu. Jadi kita berdoa, kita berhajat gitu, kita berzikir gitu. Semua itu mengandung energi gitu. Jadi ketika seseorang itu akan dikabulkan oleh Allah, Allah harus buat kita lupa dulu dengan hajat itu gitu. Kita dibuat tenggelam dalam makrifat, kita dibuat tenggelam dalam kecintaan kepadanya gitu. Nah, saat kita lupa baru Allah tiba-tiba kabulkan gitu. Nah, itulah yang disebut dengan rezeki yang tak terduga gitu. Jadi antara maha kekasih dengan kekasih itu intimnya, mesranya seperti itu gitu. Jangankan antara maha kekasih dengan kekasih, sesama kekasih aja gitu. Kita dengan istri atau dengan seseorang yang kita cintai, apa yang paling kita suka gitu? Yaitu kita dikasih kejutan gitu. Jadi saat maha kekasih memberikan kejutan kepada kekasih-kekasihnya, Allah beri kejutan itu. Nah, kejutan inilah salah satunya bentuknya itu rezeki yang tidak pernah kita duga gitu. Nah, jadi Anda bayangkan Anda sudah melakukan berbagai banyak hal, udah sabar, udah menyerah, udah hampir putus asa, udah bahkan putus asa gitu. Kemudian Anda kembali kepada Allah. Anda berzikir lagi, Anda berdoa lagi, Anda melakukan tirakat ibadah lagi gitu. Anda perbaiki lagi ibadah Anda perbaiki lagi prasangka kepada Allah gitu. Kita perbaiki lagi hati kita gitu. Tahu-taunya saat kita lupa Allah kabulkan gitu. Malah dikasih lebih gitu. Nah, di sini kita perlu bijak bahwa inilah salah satunya gitu. Cara Allah mengabulkan doa gitu. Kemudian ada lagi, udah melakukan semuanya gitu, udah maksimal gitu, tapi Allah belum kabulkan gitu. Nah, di sini saya perlu kasih kunci gitu. Ada kunci rahasia agar Allah kabulkan doa kita gitu. Tidak ada ceritanya Allah itu tidak kabulkan doa kita, karena Allah itu bersifat Al-Mujib, Maha mengabulkan doa. Anda buka sendiri dalam Al-Quran surat Muhammad, yang artinya tolonglah agama Allah maka Allah menolongmu gitu. Jadi saat kita melakukan jalur langit tidak dikabulkan oleh Allah, maka tempuhlah jalan ini gitu, karena inilah jalan terakhir gitu. Saat kita menolong agama Allah, yaitu kita gunakan ilmu, tenaga, sumber daya upaya kita untuk menolong agama Allah gitu. Ya, kita mungkin tidak punya ilmu untuk menolong agama Allah, tapi kita punya harta gitu. Kalau kita tidak punya harta, kita punya tenaga gitu. Jadi ilmu itu kita pakai untuk berdakwah gitu. Harta kita pakai untuk berdakwah, untuk menolong agama Allah gitu. Menolong orang supaya agama ini tersiar, agar keindahan Islam ini, kedamaian Islam ini bisa dirasakan oleh seluruh manusia gitu. Nah, seperti itulah kita melihat bagaimana cara kerja Allah mengabulkan doa. Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kita gitu. Nah, kemudian Allah itu pernah bilang bahwa Dia itu sesuai dengan prasangka hambanya gitu. Jadi prasangka ini yang penting gitu. Kadang kita saat iman kita lemah, saat kita dipenuhi energi negatif, saat kita larut dalam keputusasaan, kita lupa dengan ini gitu. Ya namanya kita manusia gitu. Namun di balik itu semua, saat kita lupa
berdoalah saat kita ingat gitu, agar Allah mengingatkan kita saat kita lupa gitu. Nah, supaya kita tidak berputus asa gitu. Misalnya kita ingat tujuan kita bakal suatu saat bakal mengalami ini. Ya Allah, mumpung seperti saat ini aku berhadapan dengan Engkau, maka ingatkanlah aku saat aku lupa, saat aku lalai dari mengingat Engkau gitu. Nah, jadi seperti itu gitu. Jadi doa ini sering kita baca dalam salat gitu, atau di luar salat, yaitu Allahumma a'inni ala zikrika itu. Jadi kita diminta sama Allah untuk selalu diingatkan sama Allah itu gitu. Dan diberi nikmat saat ingat Allah itu gitu. Dan ditambah nikmat itu saat mengingat Dia gitu. Karena puncak kenikmatan tertinggi itu adalah saat kita mengingatnya gitu. Kalau kita mengingatnya, Dia mengingat kita juga gitu. Sebenarnya yang mengingatkan kita itu sama Allah itu sendiri gitu. Jadi kalau Allah sudah mengingatkan kita sama dirinya dan kita ingat Dia ingat kita gitu. Itu tandanya apa gitu? Nah, kita sedang dialirkan aliran energi cinta gitu. Jadi ciri-ciri kekasih dengan kekasihnya itu dia saling ingat mengingatkan gitu. Dan kalau sudah saling mengingatkan, kemudian mereka melakukan hubungan gitu. Hubungan apa? Ya hubungan cinta gitu. Hubungan cinta antara kekasih dengan kekasih gitu. Kalau ada hubungan cinta antara kekasih dengan kekasih, antara tercipta keindahan romantisme gitu. Jadi antara kekasih dengan maha kekasih, itulah puncak kenikmatan tertinggi gitu. Saat maha kekasih mengalirkan energi cintanya pada kekasihnya gitu. Nah, ini adalah kajian kolbu gitu. Kalau Anda belajar sama ulama-ulama tasawuf ahli kolbu, ini sering disembunyikan gitu, bahwa Allah itu adalah maha kekasih kita gitu. Allah itu mempunyai banyak kekasih gitu. Dan kekasih Dia yang paling agung itu, yang paling Dia cintai itulah para nabi gitu. Di bawah itu levelnya adalah para wali gitu. Jadi kita tidak bisa menjadi nabi, karena nabi itu udah lengkap gitu. Ada nabi yang perlu kita ketahui namanya, ada yang nabi tidak kita ketahui namanya gitu. Yang wajib kita ketahui ada 25 gitu, yang kita ketahui, dan kita perlu belajar, kita perlu meniru sifat-sifat mereka dalam menghadapi ujian-ujian Allah gitu. Menjadi uswah gitu. Seperti contoh Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Nah, Allah itu kalau udah mengangkat kita jadi kekasihnya gitu, berarti Dia yang bertahta di hati kita ini, di hati dan pikiran kita gitu. Begitu ada yang masuk, misalnya seseorang gitu, istri kita yang cantik gitu, dibuat cobaan istri kita ini melakukan hal tidak kita suka gitu, atau dibuat oleh Allah istri kita itu keluar dari hati kita gitu, anak kita gitu. Misalnya kita cinta sama anak gitu, cinta pada harta gitu. Bukan nggak boleh kita cinta sama Allah, cinta kepada anak, pada istri, pada harta gitu. Boleh, tapi jangan berlebihan gitu. Ketika itu berlebihan, maka Allah akan cemburu gitu. Akan diuji kita gitu. Dibuat apa yang kita cintai itu jauh dari kita gitu. Membuat kita putus asa atau dipatahkan hati kita dengan apa yang kita cintai gitu. Begitulah cara Allah cemburu. Jadi kalau Allah cemburu pada kita, selamat gitu. Berarti Anda benar-benar dijadiin kekasihnya gitu. Dan kalau kita udah dijadiin kekasih Allah, bersyukurlah gitu. Dan mintalah kepada Allah agar nikmat menjadi kekasih Allah itu ditambahkan gitu. Dan kita tenggelam menjadi kekasihnya gitu. Dan kita berdoa agar kita sebagai kekasih Allah, minta agar sebanyak mungkin Allah jadikan orang lain menjadi kekasih Allah melalui jalan kita, melalui kita gitu. Itulah puncak marifat tertinggi gitu. Dan ilmu ini tidak Anda dapatkan kecuali hanya dari para wali gitu. Saya bukan wali gitu, tapi saya dapatkan ilmu ini dari para wali gitu. Nah, sekian
pemaparan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.